Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Malisa Sari dan rekan saya Andi Radia Alhilma dan Tamara Agustina. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dengan mata kuliah ilmu ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Sri Rahma. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada pembangunan. Pembangunan termasuk indikator pertumbuhan karena dengan adanya pembangunan dapat mencakup perubahan dasar atas struktur sosial. Selain pembangunan pun juga pertumbuhan penduduk juga termasuk dalam indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat juga menjadi penghalang. Mengapa demikian? Karena di negara maju, pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh investasi yang tinggi dan teknologi yang memadai. Sedangkan di negara berkembang seperti negara kita, akibat dari pertumbuhan penduduk dianggap sebagai hambatan karena sifat ketergantungan penduduk terhadap pemerintah menjadikan banyaknya pengangguran. Pembahasan kedua adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam pusat pertumbuhan ekonomi ini ada daerah nodal atau wilayah yang diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan, seperti Jakarta Pusat. Pada daerah nodal lebih cepat berkembang karena memiliki keuntungan aglomerasi. Nah, untuk mempercepat peningkatan dan pendapatan harus membangun beberapa pusat kekuatan ekonomi dalam suatu daerah atau hal lainnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Yang kedua, keuntungan aglomerasi. Keuntungan aglomerasi juga termasuk dalam pusat pertumbuhan, karena keuntungan ini didapat pada keputusan yang tepat untuk lokasi yang terkonsentrasi. Karena pemilik modal akan tertarik untuk investasi apabila daerah aglomerasi itu sesuai dan akan menjadi penyebab kemajuannya industri. Baiklah, selanjutnya itu ada pengaruh pusat pertumbuhan dan wilayah pusat pertumbuhan. Yang pertama yaitu wilayah pertumbuhan terhadap pemusatan dan persebaran sumber daya. Pusat pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemusatan dan persebaran sumber daya. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah dapat menarik tenaga kerja dari luar wilayah dan menyebabkan pemusatan penduduk atau sumber daya manusia di wilayah tersebut. Selain itu, pusat pertumbuhan juga berdampak pada pemusatan dan persebaran sumber daya alam dengan mengoptimalkan eksploitasi sumber daya yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, pusat pertumbuhan memengaruhi kondisi kependudukan dan persebaran sumber daya di suatu wilayah. Yang kedua yaitu wilayah pertumbuhan di bidang sosial dan lingkungan hidup. Pertumbuhan di bidang sosial dan lingkungan hidup ini mencakup yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja dengan pengembangan wilayah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat terutama dalam sektor pertanian, perforestry, dan konstruksi. Yang kedua yaitu majunya arus informasi dan teknologi. Perkembangan arus informasi dan teknologi ini memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan pembangunan. Beberapa dampak positif dari perkembangan teknologi informasi adalah mempercepat arus informasi dan komunikasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memudahkan akses informasi dan layanan publik. Namun, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kesenjangan digital dan keamanan siber. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada mobilitas penduduk melalui migrasi ataupun pertambahan alami atau perdagangan. Mobilitas penduduk ini merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki dampak signifikan bagi dinamika kependudukan dan perkembangan wilayah. Beberapa aspek penting dalam mobilitas ini yaitu mobilitas permanen, pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Yang terakhir yaitu pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, kemudian pembangunan sosial dan lingkungan harus selaras untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata dapat menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Namun pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial dan lingkungan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pusat pertumbuhan ekonomi juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah hinterland. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan kesenjangan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan. 1. Faktor alam, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, cuaca, iklim, rawa-rawa, dan kesuburan tanah. Yang kedua, faktor ekonomi, perbedaan pertumbuhan antara tempat satu dengan tempat yang lain,
Contohnya, kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan pengangguran. Yang ketiga, faktor industri, ketumbuhan tenaga kerja, tempat tinggal, dan peralatan rumah. Industri adalah suatu proses yang bukan hanya menghasilkan barang, tapi juga jasa. Yang keempat, faktor sosial, pendidikan, pendapatan, dan kesehatan yang meliputi keluarga, teman, kelompok sosial, dan budaya. Yang terakhir, faktor lalu lintas, jenis transport, kondisi jalan, dan fasilitas lalu lintas.